Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks diskusi, yaitu pengertian, tujuan, dan struktur. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillah, kita mulai. Coba perhatikan gambar tersebut. Apa yang terbesit dalam benak kalian tentang gambar tersebut? Oke, baiklah. Teks diskusi adalah teks yang menerangkan suatu masalah atau disebut isu yang dilengkapi dengan adanya argumen, baik itu yang mendukung disebut pro dan menentang disebut kontra. Jadi kalau dalam teks diskusi itu pasti ada pro dan ada kontra, sehingga akan ditentukan hasil akhirnya. Hasil akhir ini disebut simpulan yang diambil tengah dari pendapat pro dan pendapat kontra. Nah, contoh diskusi itu ada pada gambar yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, diskusi itu memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan dari suatu gagasan atau pendapat dengan melibatkan banyak orang. Jadi kesepakatan itu bisa diraih dari pendapat pro dan pendapat kontra dari beberapa orang. Nah, itulah disebut dengan diskusi. Jadi kalau cuma ada satu pendapat saja itu bukan disebut diskusi ya. Jadi kalau diskusi itu harus ada yang pro dan harus ada yang kontra, sehingga dari pro dan kontra itu akan disimpulkan menjadi satu kesepakatan yang bisa disepakati bersama. Itulah diskusi. Lanjutkan ya. Nah, sekarang kita belajar struktur. Strukturnya itu ada isu yang berisi masalah yang akan didiskusikan. Ada pendapat pro, yaitu pendapat yang mendukung masalah tersebut. Ada pendapat kontra, yaitu pendapat yang menentang masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil pendapat pro dan pendapat kontra diambil jalan tengahnya. Itulah disebut diskusi. Alhamdulillah pembelajaran pada kali ini sudah selesai, yaitu membahas tentang pengertian, tujuan, dan struktur. Nah, silahkan dipahami, dipelajari baik-baik. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang kebahasaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.